Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Endesu. Fancy botak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah puri-puri prisoner yang akan mengejar monster Nyan untuk membalas dendam atas perbuatan yang si monster perbuat kepada para napi tercinta milik pahlawan flamboyan itu. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 113, bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di revisi chapter 113 bagian pertama ini, ketiga murid Atomic Samurai harus berhadapan dengan salah satu eksekutif asosiasi monster yang bisa dibilang paling liar dan paling sulit untuk diatur. Siapa monster itu? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan kejadian 5 menit sebelumnya saat Cal Emperor yang kembali ke dalam markas asosiasi monster. Di saat yang bersamaan, ketiga murid Atomic Samurai masih berusaha mengantarkan pasukan Tuan Narinki menuju permukaan. Namun dalam perjalanannya, lagi-lagi mereka dihadang oleh beberapa monster. Mereka yang lelah dalam bersandiwara akhirnya menghajar para monster yang ada. Akan tetapi, dari gerombolan monster itu ada salah satu monster yang melarikan diri. Monster tersebut membawa banyak kunci dan seperti berlari menuju suatu tempat. Monster itu bernama Master Joe dengan level bencana harimau. Beberapa saat kemudian, si monster sampai di depan pintu brankas raksasa. Lalu Master Joe membuka brankas tersebut. Ketiga murid Atomic Samurai beserta kapten pasukan Narinki berlari mengejar monster yang kabur barusan. Saat hampir mencapai brankas yang dimasuki monster itu, mereka menyadari jika tempat sekitar yang mereka lalui seperti lemari besi yang di dalamnya berisikan sesuatu yang berharga. Menurut kapten pasukan itu, para pasukan bayaran bisa memanfaatkan brankas tersebut dan menjadikannya sebagai penyimpanan uang dalam bank yang akan mereka buat. Kalau itu tidak mungkin, mereka akan membagikan info yang didapat kepada serikat pencuri, karena nantinya mereka akan membayar mahal dengan informasi di mana brankas itu berada. Bushido memperingatkan kapten tersebut untuk tidak mendukung organisasi kriminal. Tapi bagi sang kapten, mereka yang bekerja sebagai tentara bayaran harus berpikir secara pragmatis. Bushido yang tidak senang dengan rencana si kapten mengancamnya. Jika nanti berbuat sesuatu yang mendukung para penjahat, dia akan menghukum kapten tersebut. Okamaitachi dan Iayan yang melihat perbincangan mereka berdua merasa jika mereka sedang bergaul satu sama lain dengan cara yang berbeda. Iayan, Okamaitachi, Bushido, dan kapten pasukan Narinki tersebut terus berlari mengejar monster yang kabur tadi. Perlahan mereka hampir sampai di lokasi di mana monster tersebut bersembunyi. Di sisi lain, Monster Joe memasuki brankas yang dia buka. Di dalam brankas itu ada sebuah akuarium dengan ukuran raksasa. Di dalam akuarium tersebut ada banyak ikan piranha dan 2 bola mata yang berukuran besar. Ternyata itu adalah monster yang tidak sengaja dibuat oleh Gyoro-Gyoro dalam eksperimennya. Monster tersebut haus akan darah dan ketakutan seseorang, membuatnya menyerang siapa saja secara membabi buta. Di sisi lain, dia terus berkembang secara eksponensial. Tidak ada yang tahu cara mengendalikannya. Maka dari itu, pihak asosiasi monster tidak punya pilihan lain selain mengurungnya di dalam akuarium seperti itu. Namun dengan sigap, kapten pasukan Narinki itu menembaki Master Joe untuk menghentikan pergerakannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Master Joe mendorong tuas yang berada di dekat akuarium tersebut dan mendorongnya. Ternyata si monster telah membuka kunci dari akuarium itu. Sebelum mati, Master Joe berkata jika mereka semua sudah terlambat, karena dia telah membebaskan monster yang paling mengerikan yang asosiasi monster miliki dan menjabat sebagai salah satu eksekutif pula. Lalu air dari dalam akuarium langsung tumpah keluar dalam jumlah banyak. Di sisi lain, ikan piranha yang berada di dalam akuarium juga ikut keluar. Dan secara tak terduga, mereka malah memakan jasad Master Joe yang mati itu secara membabi buta. Ketika murid Atomic Samurai dan kapten pasukan Narinki itu mencoba menahan serangan para ikan piranha yang melompat keluar. Namun, Iayan menginstruksikan kepada mereka semua untuk segera pergi dari lokasi ini, karena pertempuran masih belum selesai.
Lalu mereka mencoba menutup brankas besar itu agar air yang tumpah tidak mengalir kemana-mana. Akan tetapi saat mereka hampir menutup brankas tersebut secara sempurna, tiba-tiba air itu malah keluar dan membuka pintu brankas. Air tersebut berkumpul seperti gelombang yang hidup, dan di dalamnya terdapat bola mata yang besar, serta banyak ikan piranha yang bisa melompat dan menyerang siapapun kapan saja. Ternyata yang dimaksud sebagai monster dan salah satu eksekutif adalah gelombang air yang hidup itu, guys. Monster tersebut memiliki level bencana naga bernama Evil Natural Water. Lalu si monster menyerang mereka berempat dengan tembakan airnya. Dengan sigap, Yayan menahan serangan itu dengan tebasan pedangnya. Sedangkan Kapten Pasukan Narinki mencoba menembaki si monster. Sayangnya tembakan itu tidak berarti apa-apa bagi monster air tersebut. Bahkan secara mengejutkan, pedang yang Yayan gunakan untuk menahan tembakan air tadi sampai setengah berlubang. Yayan yang melihat besarnya serangan yang si monster lancarkan sampai terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Lalu ikan-ikan piranha keluar dari dalam air itu dan menyerang mereka semua. Dengan sigap, Kapten Pasukan Narinki dan ketiga murid Atomic Samurai menghabisi ikan-ikan tersebut. Yayan menginstruksikan kepada mereka semua untuk segera berlindung dari balik dinding, karena serangan tembakan air yang monster itu lancarkan amat sangat berbahaya. Sambil mundur, ketiga murid Atomic Samurai dan Kapten Pasukan Narinki menahan serangan yang Evil Natural Water lancarkan, sembari mencari tempat untuk berlindung. Setelah itu, mereka berhasil bersembunyi di balik dinding di sekitar tempat tersebut. Namun, si monster terus menyerang secara membabi buta dan tidak berhenti sama sekali. Yayan, Okamaitachi, dan Bushi Drill mengeluh dengan keadaan mereka saat ini, karena mereka belum pernah diajari Atomic Samurai bagaimana cara memotong air sebelumnya. Yayan meminta yang lainnya untuk menahan diri lebih lama dan mencari solusi dalam menghadapi monster liar tersebut. Akan tetapi, secara tak terduga, Kapten Pasukan Narinki malah kembali menembaki si monster dengan membidik matanya. Namun secara mengejutkan, monster tersebut seperti tidak mengalami luka yang berarti dan malah menyerang kapten itu dengan tembakan airnya. Seketika, dada dari Kapten Pasukan Narinki langsung berlubang dan membuatnya tidak bisa bergerak. Bushi Drill yang melihatnya mendekati kapten itu dan mencoba menolongnya. Akan tetapi, monster Evil Natural Water kembali menyerang mereka dengan tembakan air secara membabi buta. Melihat tidak ada kesempatan untuk menghindar, dengan sigap Kapten Pasukan Narinki malah mendorong Bushi Drill agar tidak terkena tembakan tersebut, dan membuat si kapten yang menerima serangan fatal itu sendirian. Dengan cepat, Yayan dan Okamaitachi membawa kapten tersebut bersembunyi di balik dinding lorong. Sedangkan Bushi Drill yang selamat dan bersembunyi di balik dinding sebelahnya merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada sang Kapten Pasukan Narinki itu. Dengan emosi yang semakin meluap, Bushi Drill mencoba menghentikan pergerakan dari monster Evil Natural Water dengan cara menghancurkan atap lorong tersebut. Serangan itu membuat dinding dan atap menjadi runtuh, lalu menutup jalan yang akan si monster lalui. Setelah itu, Bushi Drill menghampiri Yayan dan Okamaitachi yang melihat kapten dalam kondisi sekarat tersebut. Dengan sisa nafas yang ada, Kapten Pasukan Narinki bercerita jika dengan apa yang dia lakukan barusan, dia telah mencoba menebus dosanya di masa lalu. Sambil merasa menyesal, Bushi Drill meminta maaf karena tidak bisa menolong kapten itu. Si kapten yang sudah tidak kuat tersebut meminta mereka bertiga untuk segera pergi dan meninggalkannya. Tiba-tiba, reruntuhan bangunan yang Bushi Drill buat tadi dihancurkan oleh si monster. Sebelum pergi, Kapten Pasukan Narinki dan ketiga murid Atomic Samurai itu saling memperkenalkan nama mereka satu sama lain. Sempat pula si kapten berpesan kepada ketiga pahlawan itu untuk menjaga para pasukannya dan membawa mereka kembali ke permukaan dengan selamat. Dengan berat hati dan menerima pesan tersebut, Yayan, Okamaitachi, dan Bushi Drill bergegas pergi meninggalkan Kapten Pasukan Narinki yang sekarat itu sendirian. Saat melihat ketiga pahlawan itu pergi, si kapten teringat masa lalunya yang ingin menjadi pahlawan suatu hari nanti. Dia mengingat semua masa lalunya itu, khususnya saat menjadi tentara bayaran. Si kapten telah melihat banyak kejadian tentang busuknya dunia ini, sampai membuatnya merasa jika tidak ada namanya pahlawan sejati, dan tidak akan ada penyelamat yang muncul untuk merubah itu semua. Perlahan tubuh kapten tersebut tertutup besarnya ombak yang keluar dari balik reruntuhan, dan tidak lama setelah itu, para ikan piranha memakan Kapten Pasukan Narinki tersebut secara membabi buta. Sungguh nasib yang sangat tragis. Bagaimana kelanjutan nasib dari ketiga murid Atomic Samurai itu? Apakah mereka akan berhasil kabur dari kejaran monster Evil Natural Water? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man revisi chapter 113 bagian pertama telah berakhir.
Nah, itu tadi review manga One Punch Man revisi chapter 113 bagian pertama yang ending scene-nya memperlihatkan ketiga murid Atomic Samurai yang mencoba kabur dari kejaran monster Evil Natural Water. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.